Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ma'asyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang sangat mulia ini, di rumah Allah, di hari Jumat yang penuh dengan berkahan, mari kita punya azam yang kuat untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian semua, karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa, dan bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang memiliki akal. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu unsur penting dalam kita beragama adalah menjaga adab dan akhlak mulia, karena roh dari serangkaian iman, ibadah, dan ilmu yang kita miliki adalah kebiasaan adab dan akhlak yang mulia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kemudian mendapatkan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya Allah, berikan kami adab yang baik, berikan kami tarbiyah agar kami punya adab yang terbaik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, ada tayangan Trans 7 yang menayangkan seorang ulama dan pesantren dilecehkan. Ini merupakan penghinaan yang amat sangat luar biasa, karena ulama adalah pewaris para nabi. Pesantren adalah sumber kekuatan peradaban di muka bumi, terlebih di Indonesia yang kita cintai. Bahkan fenomena yang terjadi pula, ada anak yang kemudian ada aturan tidak boleh merokok di sekolah, akan tetapi terjadi salah satu anak SMA kedapatan merokok di sebuah kantin, lalu berupaya untuk menyembunyikan agar tidak diketahui oleh pihak sekolah, tetapi kepala sekolah mengetahuinya, lalu berupaya untuk menghindar, tidak mengakui bahwa anak ini merokok. Lalu dengan terpaksa kepala sekolah ini menempeleng karena ketidakjujurannya, bukan karena melanggarnya. Ini yang kemudian membuat kepala sekolah lalu skors sementara untuk tidak menjadi kepala sekolah. Dan ternyata fenomena ini dari 1-2 kasus itu adalah kasus kecil, dan sekian
puluh sekian ratus bahkan mayoritas suasana kebatinan dan negeri kita ini terasa seperti itu. Lalu bagaimana sesungguhnya yang terjadi? Ternyata krisis akhlak, krisis moral, krisis adab sudah amat sangat kronis di negeri yang kita cintai ini. Karena itulah ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana kemudian Islam, Al-Quran kemudian perhatikan begitu pentingnya akhlak dan adab untuk kita tanamkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada peserta didik kita, kepada generasi kita, kepada umat dan bangsa yang kita cintai ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan begitu jelas dan gamblang dalam surah Al-Hujurat. Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi. Janganlah kita meninggikan suara kita melebihi suara Nabi. Kalau Rasulullah SAW tidak boleh kemudian kita mengucapkan kata-kata yang melebihi suara Nabi. Itu juga berlaku bagi kita kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada ulama kita, yang harus kita junjung tinggi akhlak dan moral untuk tidak mengatakan sesuatu yang kemudian membuat kita menjadi orang yang sombong, angkuh, karena mungkin sesuatu hal kemudian kita berlaku seperti itu. Wala tajhar lahu bil qaul, dan janganlah berkata kepadanya dengan keras. Kita tidak boleh berkata ucapan-ucapan keras kepada Rasulullah SAW dan kepada orang-orang yang kita hormati, yang kita muliakan. Kajahri ba'dikum ba'din antahbata a'malakum wa antum la tash'urun. Sebagaimana kerasnya suara kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus, tidak hilang pahala kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa di antara sahabat ada yang mengeraskan suara dalam berbicara kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat dari Nafi' bin Umar dari Ibnu Abi Malakah bahwa dia berkata, dua orang pilihan yaitu Abu Bakar dan Umar berkata keras di dekat Nabi Rasulullah SAW tatkala beliau ditemuinya oleh rombongan penunggang dari Bani Tamim pada tahun ke-7 Hijriah. Dengan ini kemudian ketika turun ayat ini, lalu Abu Bakar mengikrarkan diri, ya Rasulullah, setelah turun ayat ini saya tidak akan berani mengatakan sesuatu melebihi suara saya di atas suaramu ya Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dari ayat ini ada banyak hal pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ketika kita berbicara kepada siapapun harus dengan adab, harus dengan sopan santun, dengan ucapan-ucapan yang kemudian memuliakan orang-orang di sekitar kita yang kita muliakan. Kalau orang Jawa
dengan orang tua bosok. Karena kita kebiasaan tidak menggunakan kalimat kata-kata diksi yang kemudian membuat strata sosial berbeda. Bahasa Indonesia sama saja, akan tetapi tundukkan kepala dan hati, merendahkan diri di hadapan orang-orang yang kita muliakan, terutama kepada guru-guru kita, kepada ulama kita, kepada pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini adab akhlak yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus juga akan kita biasakan, kemudian kita tanamkan kepada keluarga kita, kepada masyarakat dan kolega kita di mana kita berada. Karena ucapan itu mencerminkan perilaku. Ucapan itu amat sangat berpengaruh kepada kondisi hati kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa qasid fi masyik wa ghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan berbicara, karena sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Jangan sampai kita disamakan suara kita dengan suara keledai. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam konteks sekarang sesungguhnya adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara jangan sampai menyalahi ketentuan yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingatkan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya berbicara yang baik atau diam. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang kedua pelajaran yang bisa kita ambil adalah hendaknya ketika kita berbicara, ketika kita mendengarkan, ketika kita berucap dalam kondisi apapun dan siapapun, apalagi kemudian ketika kita mendengarkan petuah, wejangan, tausiah dimanapun kepada siapapun, maka ambil inti sarinya dan untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena memperhatikan pembicaraan tausiah ketika taklim, adabnya itu diam, mendengarkan dengan seksama, tidak boleh ada kata sekecil apapun. Karena sebagai sebuah adab seorang murid kepada guru, hendaknya benar-benar perhatikan apa yang telah disampaikan, agar kemudian apa yang disampaikan itu bisa kita cerna, bisa kita ambil pelajaran. Al-alimu wat-tabibu kilahuma la yang sohani idahuma lam yukromah. Begitu syair dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Orang yang alim, para ulama dan dokter tabib, keduanya tidak ada manfaat nasihatnya sama sekali ketika keduanya tidak kita hormati, tidak kita muliakan. Ilmu kita tidak ada gunanya walaupun kita pandai mengerti, tapi tidak punya adab kepada guru, maka ilmu yang telah kita dapatkan tidak ada manfaat dan faedahnya sama sekali. Karena itu adab murid kepada guru itu amat sangat penting. Tidak hanya sebatas kita mengerti tapi tidak punya adab. Orang yang pandai tetapi tidak punya adab itu melebihi iblis. Iblis, setan itu lebih pandai daripada malaikat, derajatnya lebih pandai. Tapi karena tidak patuh, tidak tunduk, tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, maka iblis dijebloskan ke neraka jahanam. Karena adab ini lebih penting daripada ilmu. Al-adab, adab lebih penting daripada ilmu. Dan ilmu itu lebih penting pula
daripada amal. Al-adab qabla ilm wal ilm qabla al-amal. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dan yang ketiga yang kita bisa ambil pelajaran adalah saat kita bermuamalah, bermuasyarah kepada guru, kepada kiai, terutama kepada kedua orang tua kita, hendaknya ucapan-ucapan kita tidak menyinggung perasaan sekecil apapun. Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada kita, wala taqul lahum uff. Jangan sekali-kali kita mengatakan kedua orang tua kita akan ucapan uff. Wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkanlah dengan ucapan yang baik, dengan kata-kata yang baik. Jangan sampai ucapan kita ini menyinggung perasaan kepada orang-orang di sekitar kita, terlebih orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan itu amat sangat penting dan berarti sebagai sebuah adab kita kepada orang-orang yang kita muliakan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita dari fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Hendaknya kitalah yang nanti akan menyebarkan adab-adab terbaik, terutama untuk keluarga kita, untuk anak didik kita, dan dimanapun kita berada, hendaknya menampilkan adab dan akhlak yang terbaik karena kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan negeri ini negeri yang penuh dengan keadaban, karena tidak akan mungkin ada peradaban yang terbaik kalau tidak ada kebiasaan adab dan akhlak yang mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi taqwallahi faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarri masaibid dunya wad din. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hindal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa ansurna ikhwanal mujahidin fi Palestin.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله جل أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله